الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زين لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتكم بشهاب قبس لعلهم تصطلون فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم Sadaqallah. Tosin, ini termasuk ayat-ayat Al-Quran. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Ayat Quran itu termaktub di kitab yang nyata. Hudar wa busra lil mu'minin, sebagai petunjuk dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin. Alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Orang mukmin itu ciri-cirinya dia mendirikan salat, wa yu'tuna zakah, juga mengeluarkan zakat, wa hum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka juga meyakini bahwa besok ada hari kiamat. Innalladzina la yu'minuna bil akhirah, dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman terhadap hari akhir, zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Allah itu menjadikan amal perbuatan mereka yang buruk menyenangkan buat mereka. Fahum ya'mahun, dan mereka akan tertipu, tersesat. Jadi kalau orang yang gak beriman itu, perbuatan mereka yang buruk itu jadi indah, perbuatan mereka yang jelek itu jadi lezat. Katanya Quran seperti itu. Zayyana. Zain itu lezat, nikmat. Jadi perbuatan mereka yang jelek itu indah. Ibaratkan makanan yang gak enak itu jadi nikmat, jadi lezat. Zain. Jadi kalau sampean ke Mekah, Madinah besok, terus makan nasi kabuli, terus lauk pauknya itu daging kambing muda, itu rasanya zain, lezat, zain. Sampai lihat orang Arab itu piringnya kan besar-besar, terus ikannya itu mungkin 1 kilo gitu. Itu cuma dimakan mungkin cuma 1/4, habis itu udah selesai. Kalau sampean besok ke sana lihat dikasih 1 porsi gitu, itu untuk 3 orang. Untuk 3 orang, tapi kalau sampean kemaruk habis itu. Kalau sampean rakus habis itu. Rasanya enak memang, zain memang. Zain. Jadi kalau ada orang namanya zain, itu lezat. Ulaika alladzina lahum su'ul adzab. Orang yang tidak beriman itu akan mendapatkan su'ul adzab, siksa yang buruk, yang jelek. Wa hum fil akhirati humul ahsarun,
Di dunia sudah diazab, di akhirat juga dia diazab, rugi mereka. Wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Jadi Quran ini memang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dari Allah yang maha hakim, maha bijak, bijaksana, alim, maha mengetahui. Jadi amal kita itu, amal baik kita itu akan dibalas ya, sama Allah itu akan dibalas. Amal baik kita dibalas, amal buruk kita juga dibalas. Di dunia, maksudnya di dunia itu ya di kehidupan nyata kita, di akhirat juga, di tengah-tengah juga dibalas. Bukan dibalas ya sebetulnya, diketok nih. Kalau di alam barzah itu diperlihatkan. Tapi itu sebuah kenikmatan apabila kita amal kita baik. Jadi sampai dilihatkan filmnya, film masa depan, sampai akan hidup di surga misalkan. Amin. Jadi enak sampean tidurnya, mimpinya mimpi indah kalau di alam kubur itu. Kalau sampean mimpinya masuk surga, kalau mimpinya masuk neraka ya azab. Enggak nyenyak sampean, teriak-teriak sampean, tolong, enggak ada yang nolong di alam kubur. Enggak ada yang nolong sampean. Ada kitab, saya punya kitabnya itu, kenapa kok di dalam kubur itu, khususnya bagi umat Islam yang muslim, kenapa kok tulangnya itu bisa numpuk? Jadi tulangnya itu numpuk nanti. Jadi misalkan kepala, dada, pinggul, paha, kaki, kan biasanya kan panjang. Tapi nanti itu bisa numpuk gini. Numpuk ternyata dikaitkan di situ, dijelaskan tentang hadis, ayat. Kalau hadis memang setelah berziarah pengantar kita itu pulang, itu datang dua malaikat. Itu secara hadis seperti itu. Secara ilmiah juga diterangkan. Secara hukum kedokteran juga diterangkan. Terus setelah malaikat dua itu datang, siapa namanya? Mungkar dan Nakir datang. Mayit itu duduk katanya. Mayit itu duduk. Terus ditanya, Alastu bi rabbikum. Man rabbuka gitu kan. Ditanya, siapa pangeranmu? Kalau katanya Yai dulu, kon kayak nggak tahu aku aja. Aku tiap hari kok dikir kok, tiap hari sholat kok. Kalau sampean bisa jawab seperti itu, sampean nggak akan ditanya lagi katanya. Kalau malaikat Mungkar Nakir nanya, siapa Tuhanmu? Sampai nanya balik, kayak nggak tahu aku. Nggak kenal kamu dah. Aku kok yang ngajak kok. Aku jadi imam kok. Aku jadi mubalik kok, ngajak ke jalannya Allah kok. Bukan ngajak demo ya, tapi ya. Demo. Allahu Akbar. Ngajak sholat, ngajak takbir, ngajak sholat berjamaah maksudnya. Nanya-nanya. Terus pulang itu katanya. Nggak nanya lagi. Diganti malaikat rahmat. Masuk surga berarti kita. Maksudnya kita ditempatkan di taman-taman surga, di Raudah Miryadil Jinan. Amal-amal kita yang baik, yang buruk dibalas. Sekecil apapun amal kita pasti dibalas. Di kuburan dibalas. Di alam barzah maksudnya dibalas. Apa yang mengantar
mengantar kita tatkala kita meninggal besok? Ada 3 perkara katanya Kanjeng Nabi. Apa? Satu ke keluarga, ahluhu. Nomor 2 wa maluhu. 3 wa amaluhu. 3 itu yang mengantar jenazah kita besok. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Namun akan kembali keluarganya dan kekayaannya dibawa pulang. Eman, masa Alphard taruh di kuburan kan? Istrinya juga sampean juga akan pulang besok, nggak akan menemani sampean juga di kuburan. Wedi sampean. Walaupun sebelum nikah janji yo kita sehidup semati, pret. Tatkala sampean pulang, tatkala sampean meninggal pulang mereka. Anaknya juga. Makanya jangan sampean tuh awet muda ya. Awet muda itu maksudnya mati muda, cari lagi istrinya nanti. Makanya cari istri itu kalau pengen jadi wali cari istri yang cerewet. Kalau sampean pengen hidup tenang cari istri yang sabar. Tergantung sampean. Saya pengen meniru jejaknya Yai Hamid Pak. Iya nggak apa-apa. Cari istri yang cerewet. Iya nggak apa-apa. Biar jadi wali. Nggak apa-apa. Kalau sampean nggak sabar, cengkring sampean cepat mati sampean nanti kurus. Kalau pengen hidup adem, ayem, cari yang sabar. Ya. Wa yabqa amaluhu katanya. Terus yang kekal amalnya. Kalau amalnya baik, maka kuburannya sampean tuh seperti taman-taman surga. Kalau amalnya buruk, taman-taman neraka. Raudhah min riyadil niron, taman-taman neraka. Jadi surga itu enak, kuburan itu tempat persinggahan sementara. Awwalu manzilin katanya. Innal qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu awal persinggahan kita. Persinggahan istirahat, transit. Min manazilil akhirah, dari persinggahan di akhirat. Jadi ada berapa persinggahan lagi nanti di akhirat. Fa inna ja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau amalnya sampean baik, maka di dalamnya sampean akan hidup bahagia, hidup senang, dan begitu seterusnya sampai yaumul kiamah. Tapi kalau sebaliknya, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Tapi kalau amalnya sampean banyak buruknya, banyak amal jeleknya, sampean akan diazab di dalam kubur, ditemani oleh amal-amal buruknya dan tersiksa terus sampai yaumul kiamah. Terserah sampean, asyaddu minhu, pedih kan kehidupannya di akhirat, pedih di kuburan, pedih kalau banyakan amal buruknya. Semoga kita termasuk hamba Allah yang beramal soleh, banyak amal baiknya. Persiapan mulai sekarang ya, mumpung masih muda, rajin-rajinlah, buat kebiasaan, buat budaya untuk sholat berjamaah. Biar asetnya sampean, anak-anaknya sampean juga nurun besok. Kalau bapaknya juga ahli sholat berjamaah, sholat tahajud. Sholat tahajud ini masih belum
masih belum terrealisasi maksudnya. Berarti istrinya sampean juga nggak bakal ahli tahajud. Kalau sampean nggak ahli tahajud, istrinya nggak akan ahli tahajud. Sama ahli ngorok juga. Mandi sebelum sholat tahajud, Allah akan menciptakan istrinya sampean juga mandi sebelum sholat tahajud. Habis sholat tahajud nggak apa-apa, nanti mandi lagi sebelum subuh. Jadi dalam 2 jam sampai mandi 2 kali, nggak apa-apa, sehat kok. Mandi pagi itu menyehatkan, pakai air dingin, jangan pakai air panas. Kalau sakit baru pakai air hangat, pakai air dingin, nyeresep, disiram mulai dari kaki, kemeruh orang-orang. Terus dikait-kaitkan dengan sunnah Nabi, terus dikait-kaitkan dengan penyakit stroke. Kebanyakan orang kena stroke itu karena gini. Dikaitkan akhirnya dengan sunnah Nabi, mandinya disiram dari kaki dulu, paha dulu, nggak ada. Kalau dari kaki dulu berarti sampai masuk ke dalam kolam. Dari kaki dulu, masak kepala dulu. Kalau mau renang nggak apa-apa. Kalau cuma kolam-kolam kecil, sampai turun pakai kaki, pakai tangga ya. Kan ada tangganya itu di kolam renang. Itu baru. Tapi di sana kayaknya nggak ada kolam renang deh. Di zamannya Kanjeng Nabi dulu. Dan itu pun jadi wah ya, kalau diinformasikan ke sampean tuh, dikait-kaitkan dengan kehidupannya Kanjeng Nabi, seolah-olah itu kebenaran gitu kan, diikuti. Berarti sampean tuh gumunan, kurang ngopi sampean tuh, kurang pengalaman dan ilmu. Dulu itu nggak ada ya, jeding itu nggak ono guys. Dulu itu jeding tuh nggak ono, cuma bak gitu loh, apa namanya dulu tuh, kuningan itu dulu itu. Makanya nggak boleh itu dipanaskan, nggak boleh. Walaupun suci tapi tidak bisa mensucikan, dijemur gitu di tempat yang panas kan anget gitu. Itu nggak bisa mensucikan, itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Nanti dijelaskan macam-macam air, nggak boleh juga. Nggak ada dulu kayak apa itu gentong, apa itu bul, nggak ada tandon, apalagi dulu tuh nggak ada sanyu. nggak ada. Makanya tatkala orang-orang itu ya ngaji apa namanya itu yang singkat tuh, apa itu namanya, kuliah apa namanya, kuliah singkatnya tuh. Kuliah 7 menit ya, pesantren kilat itu banyak kan manggut toh, karena memang mereka nggak tahu. Saya juga pernah mengikuti pengajian di perumahan yang terkenal dengan perumahan Islami bernuansa syariah, menjelaskan tentang batalnya wudu disebabkan salah satunya katanya kalau kita makan daging onta batal wudunya. Dan itu diyakini ya sama mereka. Kalau kita makan daging onta di restoran, batal wudunya. Berarti itu sesat dan menyesatkan sebetulnya ilmu-ilmu kayak gitu. Mereka belajar hadis tidak belajar tentang asbabul wurud. Kenapa hadis itu disampaikan sama Kanjeng Nabi. Akhirnya diyakini sebuah kebenaran. Saya kan tertawa. Tentang batalnya wudu disebabkan makan daging onta. Gak ada itu. Rasulullah bilang seperti itu nggak ada. Cuma yang nafsirkan aja juga ustadznya juga ustadz abal-abal juga. Sampai sekarang saya juga tetap ngaji. Malam Rabu mengaji di Sabilillah, Masjid Sabilillah, ada Yai Marzuki di situ.
terus ngaji di Masjid Dewiga, ada Ustadz Afif di situ. Nggak apa-apa ngaji kok, baik kok ngaji tuh. Kemarin malam ngaji ya mas ya, ngaji nasi goreng ya mas, ngaji terus dikasih nasi goreng, ngaji yang ada makanannya itu loh. Ngaji yang ada makanannya. Sekarang viral ya, ngaji ada makanannya, sholat ada makanannya. Itu sebetulnya bagian dari takmir ya, meramaikan. Takmir itu maknanya meramaikan. Jadi kalau sampean jadi anggota takmir, berarti sampean meramaikan. Tugas keramaian. Itu loh. Apa tuh yang rame-rame tuh? Apa itu? Yang nari-nari itu loh. Chill leaders. Sampai jadi chill leadersnya sampai nanti. Chill leadersnya masjid. Jadi itu ya, perbanyak amal kebaikan kita, tingkatkan keimanan kita. Kalau kita tidak beriman, kelezatan dunia itu ditampakkan, malah dinyoh-nyohkan dunia itu, malah tambah kaya, sehingga mereka terlena menganggap dunia itu kelezatan yang luar.
Alhamdulillah.